Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketemu lagi bersama saya Taufik sebagai host dari Si Keren. Si Keren? Keren. Ketemu lagi guys bersama kami. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mengadakan informasi tentang Si Keren ini, tentang capaian program imunisasi ya. Pada kali ini kita alhamdulillah bersama koordinator imunisasi bersama Ibu Bidan Nine. Apa kabar Ibu Bidan? Alhamdulillah. Mantap ya, luar biasa ya. Sampurasun dulur sahabat Si Keren. Pada kali ini kita kupas tuntas ya, bagaimana sih tentang pembahasannya apa nih? Yang lebih spesifiknya Ibu Bidan. Yang lagi trending ya, tentang BIAN. Oke ya, sahabat Si Keren, kita akan membahas tentang BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Oke guys, sahabat Si Keren, kita langsung saja ya ke materi dan narasumber yang pada kali ini sudah ada di depan kita semua. Kita kupas tuntas mengenai BIAN ya. Bu Bidan sih, apa sih yang dimaksud dengan BIAN? Mulai dari pengertiannya. Oke, silakan. BIAN itu Bulan Imunisasi Anak Nasional, dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Barat dan Sumedang sendiri melaksanakan BIAN pada bulan Agustus 2022. Itu latar belakang BIAN sendiri itu karena cakupan imunisasi itu rendah ya. Di tahun 2020 itu cakupan sekitar 84,2%. Di tahun 2021 turun menjadi 79%. Terjadi penurunan ya? Iya, jadi suatu bentuk terobosan dari pemerintah untuk meningkatkan capaian imunisasi. Dan juga pada waktu itu karena kita mengalami masa puncak pandemi COVID. Ya, jadi ada beberapa masalah di situ, diantaranya gangguan rantai pasokan, ya. Terus juga aturan pembatasan kegiatan. Iya. Ya. Jadi kita terkendala dari sana ya? Iya, kemungkinan dari situ. Terus juga ketersediaan tenaga kesehatan juga berkurang karena ada beberapa pelayanan yang tutup gitu, karena ada sebagian yang isoman, WFH dan lain-lain. Gitu. Iya. Di wilayah Kota Kaler sendiri itu ada sekitar 1.297 balita yang beresiko terkena dampak gitu ya dari penyakit sebetulnya yang dapat dicegah oleh imunisasi atau PD3I. Itu diantaranya untuk difteri, tetanus, campak rubella dan polio. Gitu ya. Oke, sangat jelas sekali ya guys yang tadi udah dijelaskan sama Bu Bidan Nine ya. Mulai dari pengertian ya, kemudian kapan gitu BIAN bulan apa ya. Tepatnya itu bulan Agustus, kemudian dari pencapaian ya. Capaiannya masih kurang ya? Iya, menurun. 84% ya. Kemudian pengaruh sekali guys masalah tentang pandemi COVID-19 ya. Oke, Ibu Nine, sangat greget sekali nih. Kita pengen tahu sih bagaimana sih manfaat BIAN itu untuk anak-anak ya. Oke, silakan. BIAN dan ya manfaat vaksinasi secara keseluruhan sangat banyak sekali itu manfaatnya. Secara global gitu ya, vaksinasi itu sebetulnya menyelamatkan lebih dari 5 nyawa setiap menit. Atau kalau kita hitung menurut penelitian itu 3 juta per tahun kematian itu bisa diselamatkan dengan vaksinasi. Terus vaksinasi itu sendiri sebagai salah satu kemajuan signifikan dalam pembangunan global terutama di bidang kesehatan. Terus manfaat berikutnya juga menurut perwakilan WHO untuk Indonesia, Dr. Karin Teran, bahwa anak yang divaksinasi itu bukan hanya mendapatkan fisik yang sehat, tetapi juga mereka lebih berprestasi di sekolahnya, sehingga bisa menghasilkan manfaat kepada dampak kepada ekonomi masyarakat.
super sekali ya, bermanfaat masih banyak, sekali, masih ya. banyak. Terus dampak yang ditimbulkan dari vaksinasi itu jauh lebih besar gitu. Terus manfaat lain juga lebih murah dibandingkan misalnya kita bayar untuk biaya bila terkena penyakit yang berbahaya pada saat dewasa. Oke, Ya. kaitan dengan murah nih, Bu Bidan Ya. sebagai koordinator di Puskesmas Kota Kalen, apakah itu nggak ada bayaran atau misalkan gratis Tidak atau ada. misalkan harus bayar nih? Gratis. Oh, luar Gratis biasa di Puskesmas sekali dan ya, di Posyandu, alhamdulillah, ya. Itu sangat luar biasa sekali ya. Kami sangat apresiasi sekali ya. Sahabat si keren tinggal lebih leluasa, kemudian tinggal maunya aja ya, Bu Iya. Bidan ya, tinggal mau dan datang aja gitu ya. Iya. Oke, sahabat si keren makin penasaran ya tentang si Bian ini ya. Sekarang bagaimana sih pelaksanaannya? Pelaksanaan Bian ini di Puskesmas Kota Kalen seperti apa? Kemarin pendataan mungkin dilakukan sebulan sebelum, sekitar bulan Juli ya. Kita melaksanakan BIAN itu di 31 posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kota Kalen. Semua posyandu itu ya? Iya, dilaksanakan jam waktunya jadwal posyandu maksud saya. Sesuaikan dengan jadwal posyandu ya? Iya, di Kelurahan Kota Kaler itu ada 14 posyandu, Kelurahan Talun ada 7 posyandu, dan Desa Rancamulya 10 posyandu. Ya, semua itu kita data dan kita dapatkan sejumlah sasaran 1.281 bayi balita. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan kita mendapatkan hasil lebih ya, jadi 103% untuk capaian dari Puskesmas Kota Kaler dikarenakan ada 44 tamu pendatang. Alhamdulillah bisa bergabung, diberikan vaksin BIAN juga di wilayah. Berarti di Puskesmas Kota Kalen ya, sahabat si keren melebihi target ya? Ya. Bahkan udah lebih dari Iya, udah 100% lebih, ya. Tamu OB ya, tamu juga ya, disuntik lah gitu ya. ya. Disuntik aja, Iya, alhamdulillah. ya sangat antusias sekali. Oke, Ya. kita lanjut Bu Bidan ya. Ya. Tentu saja ya sahabat si keren semua, tentu saja di dalam suatu kegiatan tentu saja Ya. ada hambatan dan rintangannya. Bagaimana sih yang dirasakan oleh Bu Bidan? Kendalanya bagaimana sih untuk pelaksanaan dia? Pada waktu pelaksanaan kebetulan mungkin kita lagi musim pancaroba ya Kang Opik, itu masih ada bayi balita yang mengalami batuk, pilek, demam gitu, jadi harus dilakukan penundaan vaksinasi ya. Kita dijadwalkan untuk susulan ke puskesmas dan juga kita dikunjung lagi oleh bidan desa dan pembina desa. Secara door Gitu. to door itu ya? Iya. Rumah ke rumah. Ya. Terus kendala lain mungkin masih ada ditemukan banyak anak yang masih belum mempunyai NIK. Ya, itu kan kita untuk melengkapi aplikasi di ASIK gitu ya. Iya. Harus ada NIK gitu. Ya, mungkin itu solusinya harus pemerintah desa atau kelurahan dengan Disdukcapil itu. Ya. Oh ya, itu sangat berperan sekali untuk secara lintas sektor maupun lintas program ya. Oke, tadi ke kendala-kendala. Nah, yang ini mungkin sahabat si keren semuanya ya. Bagaimana sih solusinya untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang tadi diutarakan sama kita? Ya. Solusinya kita tingkatkan lagi kerjasama ya lintas program litoral di wilayah kerja Puskesmas Kota Kaler. Juga itu harus mungkin lebih ke skema petaholik, jadi kita gandeng dari dukungan dari pengusaha, komunitas, terus dari akademisi ataupun dari media sosial itu sendiri untuk sama-sama mensukseskan BIAN 2022 ini. Gitu. Jadi intinya kita harus satu padu ya, kemudian kita betul, disatukan dengan lintas sektor maupun lintas program ya. Bahkan kita pun selaku tenaga kesehatan mungkin tidak bisa berjalan sendiri ya, tanpa beri bantuan dari kaitan dengan Babinsa, Babinsa mungkin ya. Alhamdulillah mungkin di Puskesmas Kota Kaler gimana nih peran serta Babinsa dan Babinsa Timnas?
apakah Ya. mendukung tentang partisipasi ini atau gimana? Sangat-sangat mendukung, alhamdulillah. Kita juga tanpa mereka, dukungan dari ibu kader, semua pemerintahan daerah pada turun pada waktu pelaksanaan Dian, pada turun ke Posyandu, alhamdulillah. Oke, ya sahabat si keren, mungkin tadi penjelasan dari Bu Bidan ya selaku koordinator di Puskesmas Kota Kaler sangat jelas sekali ya. Kita bahas tuntas mulai dari pengertian, kemudian manfaat, sekaligus bagaimana pelaksanaan ya. Kemudian setelahnya pelaksanaan, tentu saja di dalam suatu kegiatan ada kendala, dan alhamdulillah kendala itu bisa kami selesaikan dengan solusi-solusi. Intinya kita saling satu padu, saling hubungan, baik itu lintas sektor maupun lintas program. Oke guys, teman si keren, sahabat si keren, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan informasi sekaligus koordinasi yang kita bangun ya di Puskesmas Kota Kaler bisa berjalan dengan baik ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali. Hatur nuhun, terima kasih Bu Bidan. Sama-sama. Ya, tetap semangat dan tetap optimis ya. Puskesmas Kota Kaler keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.